Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini adalah jurnal umum dan buku besar. Sebelumnya kita ketahui dulu untuk penggolongan akun. Ada dua akun yang harus kita ketahui. Yang pertama akun real dan akun nominal. Akun real atau disebutnya akun tetap adalah akun yang dilaporkan dalam neraca. Saldo akun terbawa dari satu periode ke periode berikutnya. Jadi akun yang dilaporkan di dalam neraca, berarti akun real itu terdiri dari 3 kelompok, yaitu ada harta, hutang, dan modal. Nah, selanjutnya akun nominal. Akun nominal itu adalah akun sementara, yang dimana akun yang disajikan dalam laporan laba rugi. Akun nominal terdiri dari 2 kelompok, yaitu pendapatan dan beban. Dalam perusahaan jasa terdapat 5 akun besar yang harus kita ketahui berikut nomor akunnya. Yang pertama adalah aset. Nah, biasanya kategori akunnya itu angkanya 1 depannya. Yang kedua adalah hutang. Nomor akunnya di depannya itu ada 2 nomornya. Selanjutnya modal. Modal itu 3 nomor depan akunnya. Selanjutnya pendapatan 4 dan beban 5. Nah, sekarang akun aset. Tadi kan aset itu nomor akunnya pertamanya depannya itu 1. Nah, biasanya untuk aset lancar itu dibedakan ya, karena aset kan ada 2 kelompok, ada aset lancar, ada aset tak lancar. Kalau aset lancar biasanya kodenya itu 1.1. Nah, contohnya misalnya di sini kas. Kas itu 111. Selanjutnya piutang 112. Jadi 2 digitnya itu 11 biasanya kalau aset lancar. Terus beban dibayar di muka 113. Perlengkapan 114 dan selanjutnya. Nah, biasanya di perusahaan masing-masing itu ditaruh di paling pertama urutannya itu karena yang paling sering digunakan atau misalnya yang sering dipakai, misalnya kayak kas selalu dipakai, jadi dia paling awal. Terus piutang, ada beban dibayar di muka, beban biaya dibayar di muka. Ada perlengkapan, tapi misalnya di sini ada yang perlengkapannya duluan, baru misalnya biaya dibayar di muka, atau misalnya ada yang persediaan, jadi tergantung perusahaan masing-masing. Ini umumnya seperti ini. Nah, kalau aset tak lancar itu 1.2. Jadi dibedakan 2 dia huruf angka keduanya. Contohnya peralatan 121. Akumulasi penyusutan peralatan 122 seperti itu. Ini contoh ya. Terkan kalian udah cari semua kan untuk nomor akun dan nama akun untuk perusahaan jasa. Ini contohnya aja. Nah, untuk akun utang, itu kodenya adalah 2 nomor akunnya. Sama, ada hutang lancar dan hutang tak lancar. Kalau hutang lancar berarti biasanya 2.1. Contohnya misalnya hutang usaha 211. Kalau hutang akrual 212 dan selanjutnya. Hutang tak lancar 2.2. Itu contohnya misalnya kayak hutang bank 221, hutang obligasi 222 seperti itu. Ini contoh ya. Ini penomoran akun. Akun modal itu kodenya 3 nomor akunnya. Nah, biasanya kalau modal 311, laba ditahan 312, prive 313. Ikhtisar laba rugi juga ada nomor akunnya. Nomor akunnya 314 seperti itu. Selanjutnya akun pendapatan. Kodenya 4. Ada pendapatan usaha 411, pendapatan sewa 412, pendapatan jasa lainnya 413. Itu penomoran akun. Beban kodenya adalah 5. Di sini ada beban gaji, beban sewa sama ya, beban juga sama. Dikelompokkan di yang paling sering digunakan biasanya. Kayak beban gaji, beban sewa, dan yang jarang digunakan biasanya di paling terakhir. Gitu. Jadi beban gaji, beban sewa, dan beban lain-lainnya ya, kayak beban penyusutan, ada apa lagi, beban perlengkapan dan lain-lain ya. Ini hanya contoh. Itu penomoran akun, kode akun ya. Jangan sampai kalian salah kas kodenya 5, salah.
ya. Jadi diingetin depan-depan angkanya, kodenya untuk penomoran akun ya. Nah, sekarang kita masuk jurnal umum. Apa sih jurnal umum? Kan kemarin kita sudah belajar persamaan dasar akuntansi dan hampir sebagian kalian itu sudah paham lah ya persamaan dasar. Kalau persamaan dasar sudah paham, harusnya jurnal umum tidak terlalu susah karena kalau jurnal umum itu biasanya langsung berkaitan dengan akun apa yang bersangkutan, apa yang didebit, apa yang dikredit. Seperti itu ya. Apa itu jurnal umum? Jurnal umum adalah catatan harian mengenai transaksi keuangan pada periode tertentu. Fungsinya apa? Fungsinya yang pertama ada fungsi pencatatan, di mana jurnal menentukan ke akun mana dan dengan jumlah berapa suatu transaksi dicatat. Yang kedua, fungsi historis. Jurnal dicatat dengan mendahulukan transaksi yang lebih dulu dilakukan dengan urutan waktu terjadinya. Yang ketiga, fungsi analisis untuk menentukan nama akun, jumlah uang yang dicatat, dan di sisi mana debit atau kredit pencatatan dilakukan. Bukti transaksi terlebih dahulu dianalisis. Yang keempat, fungsi instruktif, yaitu jurnal merupakan suatu perintah atau instruksi, akun harus diisi sesuai dengan apa yang tercatat pada jurnal. Yang kelima, fungsi informatif, jurnal menyajikan tanggal, nama akun, keterangan singkat mengenai transaksi, dan jumlah uang yang terlibat dalam suatu transaksi. Nah, sekarang bagaimana penempatan jurnal umum? Nah, kalian harus tahu nih, ya, saldo normalnya seperti apa. Di sini kalau harta atau aset itu kalau misalnya bertambah, dia di debit, kalau berkurang dia di kredit. Ya. Kalau hutang kebalikannya, dia kalau bertambah itu di kredit, kalau berkurang itu di debit. Kalau beban sama kayak harta. Kalau bertambah di debit, kalau berkurang di kredit. Modal sama kayak hutang. Kalau bertambah dia kredit, kalau berkurang dia di debit. Pendapatan sama kayak modal juga. Kalau bertambah dia kredit, kalau berkurang dia di debit. Prive sama kayak harta, sama kayak beban. Kalau bertambah dia di debit, kalau berkurang dia kredit. Tinggal kita lihat nih dari transaksi ini kira-kira apa yang bertambah, apa yang berkurang. Oh, hutang bertambah berarti di kredit. Oh, hutangnya berkurang karena sudah dibayar. Berarti taruh angkanya di debit. Seperti itu. Ya, jadi kalian punya rumus sendiri nih. Jadi harta, beban, prive itu sama. Hutang, modal, pendapatan itu sama. Saldo normalnya. Oke. Lanjut. Bentuk jurnal umum. Nah, sama ya. Harus ada judul, nama perusahaan. Kita buat apa nih? Kita buat jurnal umum. Nama perusahaan apa? Periodenya kapan? Jadi jelas. Kalau yang baca bukan kita juga jelas. Oh, ini nama perusahaan ini. Oh, ini buatnya jurnal umum. Oh, ini periodenya kapan? Kolomnya ada tanggal, ada nama akun, ada ref itu nomor akun ya diisinya. Terus ada debit, ada kredit. Udah gitu aja kalau jurnal umum. Oke, kita masuk ke contoh. Perhatikan. Pada tanggal 1 September 2019, Rudi memulai sebuah usaha dengan nama Bengkel Servis dan Reparasi Mobil Mr. Dora. Untuk itu, ia menginvestasikan uang tunai ke kas perusahaan sejumlah 10 juta. Kita kasih dulu ya. Ini anggapnya, ini ibu pecah-pecah kolom jurnal umumnya. Tapi kalau misalkan kalian buat jurnal umum, nanti satu kolom aja. Ini karena biar lebih mudah kalian melihatnya ya. Nanti satu kolom full begini aja. Kalau nanti kalian buat. Kasih judulnya. Ya, Bengkel Servis dan Reparasi Mobil Mr. Dora. Kita buatnya jurnal umum, periodenya akhir September 2019. Oke, tanggal 1. Keterangan, kita cek. Tanggal 1 September. Menginvestasikan uang tunai. Uang tunai berarti masuk ke dalam perusahaan. Berarti kalau kita menerima uang tunai, berarti apa yang bertambah? Kas. Kas kalau bertambah di mana? Di debit. Tulis di debit 10 juta. Ya, berarti kalau kas sudah di debit, apa yang dikredit?
ya kan? Berarti selain kas bertambah, kalau kita terima uang tunai dari investasi, berarti modal juga bertambah. Nah, modal bertambah berarti di mana? Di kredit. Gitu. Jadi bukan berarti kredit itu berkurang ya. Jadi tergantung akunnya apa. Kas bertambah di debit, modal bertambah di kredit. Kasih nomor akunnya. 111 untuk kas, 311 untuk modal. Oke, lanjut ya. Tanggal 2. Dibeli peralatan kantor dan perlengkapan usaha masing-masing 2 juta. Ingat, masing-masing 2 juta. Ya. Di sini. Oh, di sini ada yang kurang ya di soalnya ya. Perlengkapan usaha masing-masing seharga 2 juta dan perlengkapan usaha 750.000. Ya, kalian tambahkan untuk di soal tanggal 2, itu dibeli peralatan kantor dan perlengkapan usaha masing-masing seharga 2 juta untuk peralatan kantor, perlengkapan usahanya 750.000. Ketinggalan Ibu ya. Oke, kita bikin jurnalnya. Dibeli peralatan kantor, berarti yang kita dapat apa kalau kita beli? Peralatan kantor, berarti peralatan kantor kita bertambah, berarti di debit 2 juta. Kalau kita beli cash berarti kan, kalau kita beli berarti apa yang berkurang? Kas, karena belinya tunai, jadi kasnya berkurang. Kas berkurang di kredit 2 juta. Begitupun perlengkapan usaha. Kita beli perlengkapan usaha, berarti perlengkapan usaha perusahaan bertambah di debit 750.000. Terus yang berkurang apa? Kas, karena kita belinya tunai. Jadi kasnya berkurang 750.000. Oke, Ibu ingetin sekali lagi, di tanggal 2 kalian tambahkan angka 750.000 untuk pembelian perlengkapan usaha ya, karena ketinggalan. Oke. Di tanggal 3 dibayar sewa untuk ruangan bengkel. Nah, termasuk apa nih? Dibayar sewa, berarti masuknya apa? Ke beban sewa. Ya, jadi pas kita analisis soal, kita harus cocokin sama akun. Jangan menamakan jurnal, jangan menamakan akun tuh seenak kita. Jadi cocokkan jurnal akun apa yang sesuai dengan transaksi tersebut. Gitu ya. Jadi jangan bayar sewa, salah. Beban sewa, ya kan? Berarti dibayar beban sewa. Berarti beban sewanya sudah kita bayar. Berarti beban sewanya 3 juta, kasnya berkurang karena sudah kita bayar sebesar 3 juta. Tanggal 4, dibeli kredit peralatan kantor seharga 1,5 juta. Kita beli, berarti apa yang didapat? Peralatan kantor 1,5. Jangan lupa nomor akun ya. Kita belinya bukan tunai. Kalau tunai berarti kas, tapi kita belinya kredit. Berarti apa yang bertambah? Hutang kita bertambah karena kita belinya kredit. Jadi utang usaha bertambah, berarti di kredit sebesar 1,5 juta. Oke. Tanggal 5. Diterima tunai pendapatan servis. Nah, pendapatan. Berarti kalau kita nerima pendapatan, berarti apa yang bertambah di perusahaan? Kasnya bertambah sebesar 800.000. Selain kas bertambah, pendapatan usaha juga bertambah. Pendapatan bertambah, saldo normalnya di kredit. Kita taruh 800.000. Oke, tanggal 6. Diterima uang jasa untuk pekerjaan cat mobil. Sama dong kayak pendapatan usaha ya. Sama kayak tadi, berarti kasnya bertambah, pendapatan usahanya juga bertambah. Tanggal 8, membayar gaji pegawai. Nah, bayar gaji berarti beban gaji. Beban gaji kita bayar, berarti kas kita berkurang. Beban gaji pada kas ya. Tanggal 9, dikirim faktur penagihan atas pekerjaan cat mobil yang telah selesai dikerjakan 1,2. Nah, kalau perusahaan jasa itu ada dikirim faktur penagihan, ya kan? Jadi kita misalnya ngerjain nih, misalnya ibu dapat pekerjaan ngecat mobil, gitu kan? Udah selesai nih, gitu kan? Ibu udah selesai, ibu serahin nih ke kalian. Nih Mbak, udah selesai pekerjaannya, gitu. Ibu kirim fakturnya. Berarti ibu udah terima uangnya belum? Belum dong, karena baru kirim faktur. Tapi sudah diakuin sebagai pendapatan? Sudah.
ya. Kalau yang pekerjaannya sudah selesai berarti sudah bisa diakui sebagai pendapatan. Kenapa? Karena kalau misalnya pekerjaannya belum selesai, itu belum bisa diakui sebagai pendapatan karena mungkin bisa saja di tengah jalan itu ada ada kendala, misalnya yang tadinya cuman cat mobil, jadi misalnya cat mobil cuman 2 juta, ternyata ada lagi nih yang rusak atau ternyata nggak bisa dicat gitu kan. Nggak bisa dicat semua, ada beberapa bagian yang nggak bisa dicat. Nah berarti kan harusnya uangnya berkurang dong, karena harusnya pekerjaan catnya itu semua ternyata cuman sebagian, berarti bayarnya juga cuman sebagian harusnya. Jadi makanya pekerjaan yang telah selesai itu baru bisa diakui sebagai pendapatan. Kalau pekerjaannya belum selesai belum bisa diakui sebagai pendapatan. Paham ya? Nah, di sini pekerjaan sudah selesai, berarti sudah bisa diakuin sebagai pendapatan, walaupun uangnya belum kita terima. Uangnya masih dalam bentuk faktur. Kalau dalam bentuk faktur, berarti masuknya kemana? Ke piutang, karena piutang itu hak yang harus kita tagih. Jadi pelanggan yang berhutang sama kita, nanti pelanggan bayar ke kita sebutnya piutang, gitu ya. Jadi di sini yang kita terima piutang, yang bertambah itu piutang bukan kas. Ibu ingetin lagi, di tanggal 9 dikirim faktur penagihan, berarti kita belum terima uangnya. Jadi yang bertambah adalah piutang, tetapi sudah diakui sebagai pendapatan. Kenapa? Karena pekerjaannya sudah selesai kita lakukan. Jadi piutangnya bertambah, pendapatannya juga bertambah sebesar 1,2. Ini pendapatan usaha, ntar kalian kasih nomor akun ya, 411 ya. Tanggal 15 dibeli oli, minyak rem, dan perlengkapan usaha lainnya dari usaha dagang makmur secara kredit. Oke, berarti yang bertambah adalah perlengkapan usaha, yang bertambah lagi hutang usaha karena kita bayarnya kredit. Tuh. Tanggal 16 dibayar hutang kepada usaha dagang sejahtera. Kita bayar hutang. Berarti apa yang berkurang di kita? Hutang kita berkurang karena udah dibayar dong. Hutangnya berkurang berarti di mana? Saldonya, saldo normalnya, naroknya angkanya di debit. Kas kita berkurang. Berarti kasnya taruh di mana? Di kredit. Gitu. Dibayar hutang, berarti hutangnya berkurang. Ingetin, saldo normal hutang tadi di debit gitu ya. Tanggal 20 dibayar biaya telepon, berarti beban telepon pada kas ya. Tanggal 22 dibeli tunai perlengkapan usaha dan peralatan kantor tunai, berarti perlengkapan usaha pada kas, peralatan kantor pada kas. Misalnya, Bu, saya mau gabung aja ya Bu kasnya karena sama-sama di kredit, boleh. Jadi perlengkapan usaha di debit, perlengkapan kantor di debit, kasnya cuma satu di kredit langsung 550.000 boleh. Kalau akunnya sama, angkanya kalau misalnya akunnya sama, terus penempatannya sama-sama di kredit, mau ditambah boleh. Tanggal 23 diambil untuk kepentingan pribadi, berarti private. Berarti pemilik mengambil kepentingan pribadi, mengambil uang dari perusahaan. Berarti apa yang bertambah, apa yang berkurang? Kasnya. Atas apa? Beban private itu berarti 150.000 di debit. Ya, bertambah private si pemilik ya. Terus tanggal 26 diterima pembayaran angsuran piutang sebesar 900.000. Berarti kita bayar diterima ya. Berarti pelanggan bayar hutang ke kita. Berarti kas kita terima karena kita terima pembayaran dari angsuran piutang. Kas bertambah, piutang kita jadinya berkurang dong karena sudah dibayar oleh pelanggan. Kas pada piutang, kasnya di debit, piutangnya di kredit. Gitu. Tanggal 27 diterima pendapatan dari reparasi, sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Berarti ini adalah pendapatan, tapi uangnya sudah diterima. Kas pada pendapatan usaha. Ya. Terus di sini ini pendapatan usahanya
ada yang beda ya nomor akunnya ya. Ntar kalian samain ya, nomor akunnya 411. Tanggal 28 diterima tunai pendapatan servis 400.000. Berarti sama dong kayak tanggal 27 kas pada pendapatan usaha. Tanggal 29 dibayar gaji ke pegawai lagi, berarti beban gaji pada kas. Tanggal 30 diterima pendapatan servis atas mobil yang telah selesai dikerjakan. Sama kayak tadi ya. Kalau yang tadi sebelumnya di sini diterima faktur penagihan, berarti kan piutang. Tapi kalau di sini diterima pendapatan servis, berarti udah terima nih uangnya. Kalau seperti ini, atas mobil yang telah selesai dikerjakan, diterima uangnya. Kas pada pendapatan usaha. Udah selesai soalnya semua, kalian total sama nggak debit kredit? Kalau misalkan nggak sama, berarti ada yang salah. Ya, kalau bener pun belum tentu nggak ada yang salah ya, karena kalau kalian peletakannya atau nama akunnya salah ya salah gitu. Oke, di total jadi 28.920.000 di debit, dan sama di kredit pun 28.920.000. Oke, selesai jurnal umum ya. Nanti kalian buat kolomnya digabungin aja ya, jangan dipisah-pisah seperti ini. Ini ibu hanya contoh aja. Oke, selanjutnya setelah kita bikin jurnal umum, transaksi-transaksi kita sudah masukkan ke dalam jurnal umum. Selanjutnya apa? Kita posting ke buku besar. Fungsinya apa sih posting buku besar di sini? Ya, buku besar merupakan kumpulan akun yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan. Buku besar berfungsi untuk mencatat setiap perubahan nilai masing-masing akun dan dicatat secara kronologis sesuai kelompok dan tanggal yang berurutan. Ketika posting buku besar selesai di akhir periode, maka akan didapat nilai akhir yang merupakan selisih posisi debit dan kredit yang disebut dengan saldo. Oke, kalian perhatikan. Di jurnal umum, di kolom jurnal umum, itu kan semua akun masuk, ya nggak? Masih satu kolom itu masih bermacam-macam akun. Nah, sekarang kita posting ke buku besar, gampangnya untuk memisahkan masing-masing akun. Contoh misalnya kas semua tanggal dimasukin, semua kas. Terus habis kas apa? Perlengkap piutang. Kita masukin semua dari tanggal 1 sampai tanggal 30 yang akunnya piutang kita masukin. Jadi kelihatan saldo per akun masing-masing, gitu intinya ya. Nah, di sini buku besarnya. Buku besar mungkin ada berbagai macam tabel ya. Yang biasanya seperti ini. Misalnya di sini nama akunnya kas, ada tanggal, keterangan, ref, debit, kredit, saldonya debit, kredit. Ya, cuman yang gampang sekarang Ibu biar kalian mudah dulu nih, Ibu gunakan buku besar bentuk T. Seperti ini bentuk T. Jadi ada nama akun. Ya, di sini nama akun paling atas dikasih nanti, terus ada tanggal, terus jumlah di bawahnya, saldo di bawahnya. Jadi udah tahu nih kalau di sisi kanan itu debit, kalau di sisi kiri itu kredit. Bentuk T seperti ini. Contoh misalnya, nih. Kas. Kita taruh nama akunnya kas. Ya, terus sisi kiri itu sisi kanan ya. Kalau misalkan dari kalian berarti sisi kiri, sisi kanan ya. Kalau misalnya dari hadapan Ibu berarti sisi kanan di debit, sisi kiri di kredit ya. Bebas bacanya, yang penting sebelah kalau Ibu baca seperti ini berarti di sisi sebelah kiri debit, sebelah kanan kredit. Ya, nah ini angkanya, ini angka yang diposting ya, entar ada tanggalnya, terus di bawahnya saldo balance. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya Ibu buat dulu contoh 1 buku besar kas, nanti kalian mengikuti ya. Ini Ibu buat dulu buku besar kas sama judulnya, terus kita buat apa, terus akhir periode kapan, nomor akunnya 101, nama akunnya kas. Seperti ini kalian buatnya ya. Oke, kita masukin sekarang. Ada nggak sih tanggal 1 kas? Semua yang ada kasnya kita masukin. Contoh, tanggal 1 ada kas di debit. Tanggal 2 kasnya di kredit. Berarti kita masukin dulu. Jadi setiap
tanggal transaksi kita identifikasi masuknya kemana, kita posting. Nah, tanggal 1 tadi ada kan 10 juta. Ya, ini ya biar angkanya nggak terlalu panjang, Ibu buang 0,3 ya. Makanya di sini Ibu kasih buku besar dalam ribuan. Jadi ini 10 juta sebenarnya ya. September 10 juta di debit, terus tanggal 2-nya di kredit. Ya kan? Ada 2 juta sama ada 750.000. Terus terusnya, tanggal 3 ada nggak kas? Semua yang kas dimasukin. Tanggal 4 ada nggak? Oh, tanggal 4 nggak ada. Tanggal 6 ada. Tanggal 8 ada. Dan sesuai. Kalau dia di jurnal umumnya di debit, masukin debit. Kalau di jurnal umumnya kredit, dia masukin kredit. Terus sampai tanggal akhir. Kalian udah masukin semua yang akunnya kas. Setelah selesai, kalian total. Sisi debit berapa, sisi kredit berapa. Sisi debit berarti 17.250, sisi kreditnya berarti 8.370.000. Berarti berapa selisihnya? Berarti taruh di yang paling besar. Yang paling besar di mana? Di debit. Berarti selisihnya taruh di debit. Selisihnya 8.880.000 di debit. Berarti saldo kas akhir periode September itu ada 8.880.000 gitu. Begitupun selanjutnya. Jadi kita buat buku besarnya urut sesuai nomor akun. Jangan ngacak. Selanjutnya kita buat akun kas apa? Kita buat akun kas. Selanjutnya kita buat akun apa? Akun piutang usaha. Kodenya 102 sama. Kita masukin semua yang ada piutang usaha, cuman 2 ya. Berarti di tanggal 9 di debit 1,2 juta, di tanggal 26 di kredit 900.000. Oke, kita total yang di debit berapa, yang di kredit berapa selisihnya. Berarti paling besar debit, berarti selisihnya taruh di debit sebesar 300.000 selisihnya. Oke, tugas kalian lanjutin posting buku besar. Kan Ibu baru buat 2 nih, baru buat kas postingnya sama buat piutang usaha. Kalian teruskan semua akun kalian posting. Oke. Setelah selesai kalian buat buku besar, udah semua akun kalian buat, lalu kita rincikan, istilahnya gitu. Kita rekap di dalam satu kolom yang namanya neraca saldo. Mungkin kalau kayak gini kan agak pusing bacanya ya, apalagi kalau misalkan banyak. Kita cukup satu kolom aja bacanya. Apa sih neraca saldo? Adalah suatu daftar tentang saldo dari seluruh rekening yang ada dalam buku besar pada saat tertentu. Fungsinya adalah fungsi persiapan, fungsi pencatatan, fungsi koreksi, dan fungsi monitoring. Ada beberapa kesalahan dalam neraca saldo. Ada salah dalam penyusunan neraca saldo, ada salah dalam menentukan saldo rekening, dan salah mencatat transaksi dalam buku besar. Ada beberapa kesalahan juga. Makanya kalian postingnya jangan sampai salah. Kalau kalian di transaksi di jurnal umum di debit, ya taruh di debit, jangan taruh di kredit. Karena akan mempengaruhi angka hasil akhirnya nanti. Ya. Nah, setelah kalian buat buku besar tadi, ya, harusnya rekapnya seperti ini. Neraca saldo di akhir September 2019. Ya, ada nama bengkelnya, ada namanya, ada periodenya. Ini harusnya berarti ada 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 buku besar yang harus kalian buat. Ibu sudah buat 2, berarti tinggal 9 buku besar lagi yang harusnya kalian buat. Dan hasil akhirnya harusnya seperti ini. Kasnya kan tadi Ibu udah bener dong. Kasnya di debit 8.880.000. Oke, bener ya. Terus piutang usaha di debit 300.000. Bener. Nah, tinggal sisanya nih kalian buat, harusnya angkanya yang sudah ada di neraca saldo. Ini buat koreksi aja sementara. Kalau misalnya kalian sudah benar buat buku besarnya dan angkanya seperti ini, berarti tandanya benar. Oke? Kalian coba buat posting buku besar ya.
Nanti dikirimkan setelah selesai buat buku besar, sama dikirimkan ke GCR seperti kemarin. Digabung dengan soal jurnal umum yang akan Ibu kirimkan ke GCR. Jadi tugasnya dua. Yang pertama kalian posting buku besar yang dari soal contoh, ya. Setelah selesai, kalian buat jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo dari soal yang Ibu kirim di GCR. Jelas ya? Oke, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.